Halo semua, selamat datang di YouTube channelku. Pada video kali ini, admin akan membahas mengapa Ultraman Zero bisa kalah saat duel melawan Absolute Tartarus. Padahal di sini Ultraman Zero telah menggunakan form terkuat miliknya, yaitu Ultimate Shining Zero. Lalu kenapa masih bisa kalah? Mari kita simak videonya. Belum bisa menguasai. Tahukah kalian, saat pertama kali mendapatkan Shining Form, Ultraman Zero sangat jarang sekali menggunakan form ini di dalam pertempuran selanjutnya. Hal ini disebabkan karena form ini memerlukan energi yang banyak dalam penggunaannya, belum lagi kekuatan yang terlalu besar. Dan karena itulah, Ultraman Zero belum bisa menguasai form ini sepenuhnya. Berbeda dengan Ultimate Aegis yang lebih sering digunakan. Ya, walaupun lebih sering digunakan untuk berpindah tempat saja sih. Lalu pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, Ultraman Zero sepertinya sudah bisa menguasai form ini. Ya, walaupun nggak sepenuhnya sih. Meskipun begitu, dia berhasil memojokkan Absolute Tartarus. Terlalu banyak menguras energi. Kalau dibilang banyak menguras energi, ya wajar juga sih. Karena form ini adalah perpaduan antara Shining Form dan juga Ultimate Aegis. Yang dimana pada Shining Form sendiri itu sudah banyak menguras energi. Lalu pada Ultimate Aegis, setahu admin armor ini itu ada batas pemakaiannya gitu sih. Jadi kalau kedua form ini digabungkan, gak kebayang sih berapa banyak energi yang terkuras. Loh bang, jika banyak menguras energi, lalu kenapa Zero pas kalah color timernya tidak berkedip? Nah, untuk hal itu, mari kita simak berikut ini. Memiliki batas waktu. Mungkin dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya, di saat Ultraman Zero keluar dari dimensi Nara, kenapa color timernya tidak berkedip? Sedangkan yang kita tahu, dalam form ini itu terlalu banyak menguras energi. Lalu kenapa color timernya tidak berkedip? Kalau menurut admin sih, kemungkinan form ini juga memiliki batas waktu pemakaian. Dengan kata lain, form ini tidak bisa digunakan pada waktu yang lama. Dan di sini ternyata Tartarus sudah tahu nih, jika Ultimate Shining Zero tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama. Selain menguras banyak energi, hal ini juga dikarenakan Ultraman Zero yang belum bisa menguasai form ini sepenuhnya. Hal ini wajar saja jika form ini memiliki batas waktu penggunaan, karena untuk mencegah penggunaan energi yang berlebih, ataupun mengurangi resiko kehabisan energi. Tapi yang perlu diingat, ini hanya teori dari admin saja. Masuk ke dimensi Nara. Untuk tindakan Ultraman Zero yang satu ini bisa dibilang sangat ceroboh. Yang dimana saat Ultraman Zero menyelamatkan Julian, dia dengan pedenya menarik Tartarus ke dimensi Nara. Sepertinya Zero pengen nantang Tartarus untuk buy one kali ya. Buset dah, ini seperti masuk ke kandang macan. Mungkin maksud Zero ini kali ya. Zero menarik Tartarus ke dimensi Nara agar bisa menjauhkan Putri Julian dari Tartarus untuk sementara waktu. Kalau bertarung di tempat, Tartarus akan lebih mudah menangkap Julian dan berharap dirinya bisa mengalahkan Tartarus. Tapi ternyata gak semudah yang kau pikirkan. Udah tahu formnya memiliki resiko tinggi, malah ngajak duel di dimensi lain pula. Waduh, cari mati sih dia. Alhasil ya, Zero pun kalah dengan gaya. Dan Tartarus berhasil menyandera Julian. Dan anehnya di sini, kenapa Julian tidak kabur aja? Kemana kek, cari tempat yang aman atau pulang ke Land of Flame? Udah tahu dia yang jadi incaran, malah tetap stay di situ aja. Alhasil ya ketangkap lah. Insting bertarung. Pada Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad episode pertama, kita sudah dijelaskan beberapa hal. Salah satunya bagaimana cara untuk mengalahkan Tartarus. Ultraman Genius juga menjelaskan kalau Tartarus bisa membaca pergerakan lawan. Jadi, salah satu cara untuk mengalahkannya adalah bertarung dengan insting. Bang, insting itu apa sih? Insting itu semacam naluri gitu ya, naluri bertarung. Jadi selama ini kan Zero bertarung dengan teknik yang ia pelajari dari gurunya, yaitu Ultraman Leo.
dan bertarung dengan perasaan. Meskipun begitu, Zero masih belum bisa mengalahkan atau mengimbangi Tartarus. Oleh karena itu, Zero pun meminta bantuan Jonias untuk melatihnya. Dan kemudian, Jonias meminta bantuan Leo dan juga Ultra Seven untuk melatih Ultraman Zero. Kemarin ribut 2 lawan 1, sekarang 3 lawan 1. Di tengah latihan, Zero sempat kewalahan. Lalu Jonias menegaskan lagi, kalau ingin mengalahkan Tartarus, harus membuang teknik dan perasaan, lalu bertarung dengan insting. Jika bertarung dengan teknik, maka Tartarus akan lebih mudah membaca pergerakannya. Kalau bicara soal insting, jadi keinget Nexus sih, yang comeback di UGF TDC kemarin. Waduh, di sini Nexus jadi liar banget. Ribut sama Titan aja kewalahan. Oke, kembali lagi ke topik. Setelah Zero selesai latihan, sepertinya dia sudah bisa mengendalikan Ultimate Shining dan berhasil memojokkan Absolute Tartarus. Lalu pada ending UGF TDC, ternyata Tartarus masih lebih unggul dari Ultraman Zero, yang dimana dia sempat mengeluarkan full power Absolute Destruction dari luar angkasa, walaupun dalam keadaan babak belur. Lalu sempat juga Ultraman King yang datang dan mengotor serangannya, dan terciptalah celah antar dimensi. Di sini Zero hanya bisa terdiam ya. Oke, mungkin segini dulu videonya. Dan bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah.